Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23, mulai ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Orang muda ini biasanya lebih dikuasai oleh nafsunya, emosinya, amarahnya. Karena rata-rata orang yang lebih muda, ini nggak hanya umurnya yang muda, tetapi rohaninya yang muda, artinya mereka belum dewasa, belum bisa menguasai diri, belum banyak pengalaman, mereka masih dikuasain hawa nafsu yang menguasai, begitu rupa, akhirnya menyeret jatuh dalam banyak pelanggaran dan dosa. Justru bagi orang yang masih muda secara umur atau muda secara rohani, harus belajar mengendalikan hawa nafsunya dalam hal apapun. Kalau tidak, hawa nafsu itu akan menjadi yang memimpin. Ujungnya akan menyeret kita jatuh ke dalam banyak pelanggaran dan dosa. Justru harus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya yang dikejar harus keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama. Yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, harus banyak bertumbuh, belajar bersama supaya ngerti kebenaran dan semakin dewasa di dalam Kristus, supaya setiap harinya karakternya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang merasa kenal Tuhan sedikit saja, merasa tahu segala sesuatu, tapi pada praktek hidupnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya kalau jadi orang Kristen harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, harus hidup dalam kesetiaan, keadilan, punya kasih, damai, sejahtera. Semakin hari, semakin diubahkan ke arah Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang kayak begini nih, yang bisa mengendalikan diri, yang bisa menguasai diri, mereka bisa menempatkan diri dalam situasi yang sulit, atau keadaan yang tidak gampang sekalipun. Tapi banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi dan amarahnya, gampang tersinggung, gampang ngamuan. Karena apa? Fokusnya bukan kepada pribadi Tuhan, tapi fokus kepada dirinya sendiri. Makanya harus bisa menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu amarah, hawa nafsu seksual, hawa nafsu emosi, dan lain sebagainya itu harus bisa dikendalikan, ditaklukkannya kepada Kristus. Kalau tidak, orang-orang model kayak begini biasanya di ayat yang ke-23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu biasanya suka ribut, suka berantem, nyari hal yang gak penting, yang gak terlalu penting, hal yang sangat gak berguna dipikirin, berantemin, diributin, digegerin dengan siapapun juga loh. Kalau Bapak Ibu punya karakter seperti ini, dapat dipastikan kalau engkau menikah, pasanganmu akan menderita. Kenapa? Sukanya mencari hal-hal yang tidak penting-penting, hal yang bodoh, yang tidak layak. Dan orang-orang kayak begini sukanya berantem dan gegeran. Kalau Bapak Ibu suka mikirin hal yang gak penting, sukanya mikirin hal yang sia-sia, hal yang sepele, akhirnya diributin menjadi hal yang besar. Jadi nggak fokus kepada apa yang Tuhan mau, tapi fokusmu kepada emosi dan amarahmu. Ujungnya engkau akan menjadi orang yang gampang tersinggungan, gampang marah, dan gampang ribut. Kalau engkau suka ribut, marah, gegeran, dan berantem, artinya engkau masih dikuasai oleh daging dan hawa nafsu. Apapun itu. Bahkan kita akan coba lihat ya, selalu dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selalu ada orang yang ribut dan gegeran berantem. Gara-gara apa? Banyak hal faktornya kenapa orang itu berantem. Sebenarnya orang itu berantem biasanya karena nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan emosinya. Coba kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ada pertengkaran karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri, saling klaim, saling punya hak, saling merasa benar. Dan karena panas hatinya,
Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri akhirnya ribut. Kalau udah ribut pasti saling melukai dan saling menyakiti. Di Kejadian 31 ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Kenapa kok bisa panas? Karena nggak bisa mengendalikan diri. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Bahkan orang Israel pun juga bertengkar dengan Musa di Keluaran 17 ayat yang kedua. Bahkan orang Israel pun bukan hanya bertengkar dengan Musa, ternyata mereka juga bertengkar dengan Tuhan. Kenapa kok bisa bertengkar seperti itu? Karena hatinya fokusnya pada diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau suka bertengkar dengan orang lain, suka bertengkar dengan suamimu, engkau bertengkar dengan bosmu, bertengkar dengan tetanggamu, bertengkar dengan sesamamu, sesama gereja, coba dicek kalau kerjaannya suka bertengkar, suka berantem, jangan-jangan hatinya belum bertobat, masih fokus pada kepentingan dirinya sendiri dan tidak mau berubah. Kalau orang-orang seperti ini dapat dipastikan engkau ditempatkan dimanapun pasti akan ribut, gegeran, dan berantem. Kalau engkau suka berantem dengan siapapun, dengan tetanggamu, ribut. Terus kamu pindah keluar kota, punya tetangga, diajak ribut lagi. Pindah kantor, ribut. Pindah gereja, ribut. Selalu ribut terus, berarti ada masalah dalam dirimu. Dan hari ini perlu dikoreksi, apa penyebabnya, harus diberesin. Karena banyak hal yang belum beres di dalam diri kita yang mengakibatkan kita ini nggak bisa mengendalikan diri. Kita selalu dikuasain oleh trauma mungkin atau hal-hal yang pernah menyakitkan di masa lalu sehingga sikap dan karaktermu sangat jelek sekali. Makanya orang-orang model kayak begini biasanya gampang tersinggungan, gampang marah, gampang berantem, nggak terimaan. Pokoknya sangat sensitif, akan menjadi orang yang konyol sekali Bapak Ibu. Kalau engkau suka berantem dengan orang, dimanapun ditempatkan suka berantem, coba dicek hatimu ini beres nggak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan berantem, perlu dikoreksi hatinya. Coba perhatikan ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi kalau sampai orang hamba Tuhan itu bertengkar, dengan kadang bertengkar nggak cakar-cakaran, nggak berantem, tapi saling serang, saling nyakitin, saling merendahkan, perlu dipertanyakan isi hatinya, isinya apa, kebenaran atau motivasi diri sendiri atau keserakahan atau ketamakan atau ketakutan atau merasa terancam posisinya digantikan orang lain atau jemaatnya direbut orang lain atau ngiri. Banyak hal faktornya. Kalau sampai seorang hamba Tuhan itu bertengkar, itu sangat memalukan. Bagaimana bisa ngajarin murid-muridnya, jemaatnya semakin hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau seorang hamba Tuhan ini sukanya berantem, seorang hamba Tuhan harus bisa mengendalikan dirinya dengan baik, menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya, 24 perhatikan ini, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kalau pendetanya atau gembalanya berantem, bagaimana dengan pengikutnya? Itu artinya perlu bertobat sungguh-sungguh nih. Karena sampai berantem itu berarti karena nggak cocok dengan orang, nggak cocoknya alasannya apa. Ya kita kan memang selalu nggak bisa menyenangkan semua orang dan orang nggak bisa selalu menyenangkan hati kita. Dalam kondisi situasi keadaan apapun juga kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan malah kita berantem, saling serang, saling merendahkan, saling menyakiti. Artinya yang diisi dalam hatimu itu bukan kebenaran, tapi kebenaran yang palsu, hanya fokusnya pada diri sendiri, motivasi diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ramah loh sama semua orang, termasuk mungkin yang menjadi saingannya. Atau mungkin sebenarnya kita ikut Tuhan itu nggak bisa saingan, karena setiap orang punya panggilan masing-masing yang berbeda. Kita ini melayani Tuhan dengan porsi dan kapasitas yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kalau kita bisa kembangkan diri kita dengan baik, Tuhan akan pertambahkan semakin hari semakin powerful. Semakin hari semakin ditambah-tambahkan sesuai dengan kapasitas kita. Kita bisa tanggung jawab semakin ditambah-tambahkan. Jadi seorang hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain tidak boleh ngiri. Tergantung bagaimana kita memberi hati kita ini di hadapan Tuhan. Semakin kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, ya tentunya semakin Tuhan berikan kapasitas yang lebih besar lagi. Semakin kita bisa memberikan wadah yang besar, Tuhan akan berikan semakin besar. Semakin bisa mengembangkan dengan baik, Tuhan akan tambahkan double porsi. Jadi nggak boleh ngiri satu dengan yang lain.
Ini terutama para hamba Tuhan, para gembala. Jangan merasa paling benar sendiri, khotbahnya paling benar sendiri, paling suci sendiri, dan orang lain salah semuanya. Kita ini sedang proses disempurnakan, nggak ada yang merasa benar sendiri. Kita semuanya sedang perjalanan menuju disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Selalu banyak hal yang harus diperbaiki hari demi hari. Jangan ngeklaim pengajarannya paling benar, jangan ngeklaim doktrinnya paling benar. Kita mesti belajar terus berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Jadi berkat, jadi teladan, terutama para hamba Tuhan ini. Ia harus cakap mengajar, harus pintar ngajarin orang yang salah pada kebenaran, bukan malah menghakimi, dan sabar tentunya. Kalau nggak sabar, bagaimana bisa membimbing orang yang jatuh dalam dosa? Kalau isinya marah-marah terus, membimbing orang dalam jatuh dalam, malah terjebak dalam dosa dan pelanggaran. Dan dengan lemah lembut, lemah lembut, nggak boleh ngamuan, nggak boleh marahan, nggak boleh gampang putus asa sebagai hamba Tuhan, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipertemukan dengan orang-orang yang belum bertobat, pasti orang itu ngeselin, pasti orang itu nyebelin, pasti orang itu nyakitin hati kita. Justru kita harus dengan lemah lembut memimpin orang-orang yang modelnya seperti itu, supaya kita ini tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, bagaimana mungkin kita nggak jatuh dalam pencobaan kalau isinya memimpin orang dengan marah-marah, dengan kesel, dengan emosi. Karena kebanyakan kalau ada orang yang bikin kesalahan, bikin pelanggaran, bukannya kita pimpin dengan lemah lembut, biasanya malah ribut, malah berantem, malah gegeran, malah emosi, malah menyalahkan. Orangnya nggak bakalan berubah, justru kita malah sakit hati dan jengkel. Makanya semua pertengkaran yang terjadi itu karena orang tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri, nggak pendeta, nggak jemaat. Kalau masih suka bertengkar, artinya engkau suka kepada pelanggaran. Di Amsal 17 ayat 19, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapapun orangnya yang suka berantem, karena nggak bisa menjaga hatinya, nggak bisa menguasai dirinya, masih gampang emosian, gampang marahan, nggak bisa mengendalikan diri, menempatkan hatinya dengan tepat di hadapan Tuhan. Pasti orang-orang model kayak begini ini gampang tersinggung, gampang marah. Nah, kalau sudah gampang tersinggung, gampang marah, ya koreksi diri, sadar diri, bertobat, jangan nikmatin dosa dan pelanggaranmu terus. Coba perhatikan nih kelemahanmu kalau suka berantem dengan orang, suka ribut dengan orang. Jangan orang gampang tersinggung, repot nanti, jadi batu sandungan. Hidupmu nggak akan tenang, hidupmu nggak akan bahagia. Hidupmu akan dikuasai dengan rasa marah, rasa jengkel, rasa kesel. Ada orang-orang tertentu yang gampang marah, gampang meledak. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Orang yang fokus pada diri sendiri itu gampang sekali marah dan ngamuk. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya pasti komplain, pasti kesel, pasti marah. Kamu dilayani dengan tepat oleh asisten rumah tanggamu, atau sopirmu, atau pegawaimu, akhirnya apa? Meledak marah. Kalau orang sering gampang meledak dan marah, bahkan nggak bisa mengendalikan diri sampai teriak, histeris, coba koreksi hati. Belajar mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Taruh hati ini loh sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya semakin hari kita ini semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Jadi orang Kristen harus belajar setiap hari, ngoreksi diri kalau ada kelemahan, ada kekurangan di dalam diri kita, cepat sekali sadar. Jangan kalau udah punya kesalahan terus-terusan nggak sadar, punya kelemahan terus-terusan nggak sadar, suka ribut kanan kiri, suka emosi kanan kiri nggak bisa mengendali, jangan malah menjadi-jadi. Harusnya cepat sadar dan berubah. Kalau engkau cepat sadar dan berubah, Tuhan akan bawa engkau ngalami perubahan, dan semakin hidupmu semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Ini saya berdoa tambah hari banyak orang semakin bisa menguasai dirinya dengan baik. Ditempatkan dimanapun, dia bisa mengendalikan diri. Bertemu dengan siapapun, bisa mengendalikan diri. Harus itu. Kalau tidak, hidupmu tidak akan pernah kemana-mana. Coba lihat di ayat yang ke-21-nya.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, artinya orang itu harus bertobat dulu, balik sama Tuhan, ambil keputusan untuk berubah. Orang ambil keputusan untuk berubah itu karena sadar diri. Ada banyak hal yang harus diperbarui. Ada banyak hal yang harus diubahkan di dalam dirinya. Ini meski sadar dulu. Kalau orang itu nggak sadar, ya nggak susah berubah. Kalau Bapak Ibu nggak sadar dengan kelemahanmu dan kekuranganmu, engkau susah berubah karena selalu merasa benar sendiri. Orang itu kalau sudah merasa benar sendiri, susah dikasih tahu. Ngotot, ngeyel, ngamuk, marah. Belajar. Semakin hari, semakin diubahkan dalam hadiratnya, dan respon hati kita juga harus benar, koreksi sampai kedalaman batin kita. Kalau masih gampang tersinggung, gampang marah, gampang ngambek, gampang kesel, dikoreksi. Berarti ada hal yang harus disucikan, harus dikuduskan, harus ditanggalkan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Semakin kita bisa menguduskan diri kita, hari demi hari berjalan dalam kekudusan, hari demi hari berjalan dalam kesucian, semakin diubahkan di dalam hadiratnya. Akhirnya dipandang layak tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Tujuannya untuk dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Tapi kalau apa yang di dalam diri kita nggak didapatin hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin hidup kita akan mengalami promosi dan peninggian dipakai Tuhan untuk perkara-perkara ilahi yang besar. Coba perhatikan ya. Ayat yang ke-20-nya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Tapi kalau orang itu menyucikan diri dari hal yang jahat, dia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, sediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Naik level. Nah, ini hal yang nggak mulia ini, yang di dalam diri kita ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Emosi kita, amarah kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, ini harus ditanggalkan. Kita harus menyucikan diri dari hal seperti ini. Jangan sampai kita ini bangga karena jadi orang yang gampang marah. Akhirnya apa kalau engkau bangga? Ya akhirnya susah berubah. Bangga menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Bangga yang orang yang susah ditegur dan dinasihatin. Jangan bangga karena kebodohan. Kita itu bangga karena kita diubahkan Tuhan. Semakin hari diubahkan. Orang yang tidak mau diubahkan adalah orang yang tidak mau koreksi dirinya sendiri dan mengambil keputusan untuk bertobat. Orang ini ditempatkan dimanapun selalu bikin trouble. Kalau engkau nggak mau belajar dari kesalahan dan pelanggaran yang Bapak Ibu alami, yang ada dalam diri kita akan menjadi orang yang susah sekali menerima kebenaran. Bisa duduk di gereja, bisa khotbah, bisa pelayanan, bisa ngerti firman, bisa berbahasa roh. Tapi kalau kita nggak mau koreksi kelemahan kita, kekurangan kita, kebodohan kita akan susah berubah. Makanya koreksi hati dulu nih yang penting setiap hari. Selidikin sampai kedalaman batin. Ada hal yang tidak benar, hal yang tidak berkenan, hal yang kudus, diserahkan sama Tuhan. Semakin kita serahkan, semakin kita mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap ego kita, mati terhadap amarah. Kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dan menguasai diri dengan baik. Bukan orang yang suka berantem, dikuasain hawa nafsu, dikuasain dengan semua keinginan daging. Ujungnya apa? Kalau orang-orang kayak begini suka berantem, suka bertengkar pasti. Orang yang dikuasain ego dan hawa nafsunya itu pasti demennya berantem dan bertengkar dengan orang. Karena apa? Merasa dirinya yang paling hebat, dirinya paling benar. Dan orang-orang kayak begini susah berubah. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari kita semakin memiliki hati yang semakin berubah.
semakin mau dikoreksi, belajar dari kelemahan, kegagalan, serta kekurangan. Semakin hari hati kita ini semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Semakin diubahkan di dalam hadirat-Nya. Diubahkan di dalam kuasa-Nya, dalam kedahsyatannya. Kalau kita mau belajar terus, ngoreksi kekurangan kita, kelemahan kita, semakin hari hidupmu pasti akan dipakai Tuhan untuk semua pekerjaan yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, hari ini engkau bisa mencapai semua tingkat karir yang tertinggi, mungkin dapat harta kekayaan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kelimpahan, tetapi kalau ujungnya suatu hari kita ditolak Tuhan, kan percuma dan sia-sia. Buat apa kita mencapai segala sesuatu di dunia untuk kepuasan kita dan hawa nafsu kita, tapi kita setelah selesai dengan hidup ini, justru hidup kita ditolak Tuhan. Belajar semakin hari, semakin mau berubah, diubah di dalam hadirat-Nya. Jangan suka ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri dululah. Jangan gampang ngomongin kelemahan orang lain. Ngomongin kelemahanmu sendiri di hadapan Tuhan. Belajar terus diubahkan hari demi hari. Bapak Ibu, kalau kita ini suka ya ngelihat kelemahan orang lain, ngelihat kekurangan orang lain, biasanya nggak suka melihat kekurangan diri sendiri. Dan orang itu rata-rata nggak demen ngelihat kekurangan dalam dirinya sendiri. Karena apa? Dirinya merasa hebat kok, dirinya merasa oke, dirinya merasa bisa, dirinya merasa mampu, dirinya merasa sanggup melakukan segala sesuatu sehingga berbuat apapun seenak perutnya sendiri. Hari ini belajar, diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Karena kita belajar firman kan untuk diubahkan. Kita belajar firman, dengerin khotbah seperti ini kan bukan hanya menyenangkan telinga, tapi diubahkan karakter, kelakuan, sikap, perbuatan kita itu loh. Kalau engkau udah dengar firman, kelakuanmu nggak berubah, sebenarnya kamu ini seperti apa? Dengar firman nyenengin telinga. Kita ikut Tuhan kan harus diubahkan hari demi hari. Semakin kita bisa mengendalikan diri, semakin kita bisa menguasai diri, semakin kita bisa menempatkan diri. Jadi orang yang tidak gampang emosi, jadi orang yang tidak gampang marah, jadi orang yang tidak gampang dikuasai oleh hawa nafsu. Semakin hari, semakin didapati menyenangkan hati Tuhan. Istri pun juga begitu, kalau engkau hanya dikuasai oleh emosi dan marah, gak terima, teriak-teriak, histeris, pernikahanmu gak akan bahagia. Engkau gak akan bisa menikmatin surga di muka bumi. Kalau kerjaannya hanya komplain, ribut, gegeran, tersinggung, ngambek, mokong, benceno kelakuanmu. Bagaimana mungkin bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Anak-anakmu juga gak akan bisa melihat karakter Kristus dalam hidupmu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau karakter kita ini jelek sebagai orang tua ya. Gampang marah, gampang emosi, meledak-ledak, gak bisa menguasai diri, ngomongnya jelek, ngomongnya kotor, ngomongnya kasar. Anak-anak kita, cucu-cucu kita akan melihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Dia contoh mereka. Bayangkan betapa kacaunya nanti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau engkau bisa menguasai diri dari setiap perkataan, tindakan, dan ucapanmu, orang lain juga melihat, dia akan mencontoh. Dampaknya itu gede sekali. Jadi sekarang coba belajar terus, koreksi hati, selidikin sampai kedalaman batin. Ada kekurangan-kekurangan yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Tuhan setiap hari koreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Setiap hari minta diubahkan terus, diubahkan terus, diubahkan terus. Semakin belajar firman, semakin diubahkan. Tapi kalau engkau tambah hari hanya tambah ribut, gampang tersinggung, gampang marah, gampang kesel, suka bertengkar, apa yang terjadi? Engkau bukan kenal Tuhan itu. Engkau bukan menyerahkan hidupmu di dalam Tuhan. Engkau bukan pikul salib sangkal diri. Justru kamu memberi dirimu dipimpin oleh ketakingan, ego, dan hawa nafsu. Ujungnya apa? Hidupmu akan binasa ujungnya. Banyak orang Kristen sudah rajin ibadah, sudah jadi Kristen bertahun-tahun, tak bisa menguasai dirinya dengan tepat di hadapan Tuhan. Masih saja gampang tersinggung, masih saja gampang marah, masih saja dikuasai hawa nafsu, gak bisa mengendalikan diri.
ujungnya hidupmu tambah hari tambah ke dalam kedagingan, dalam sifat dan karakter duniawi. Dan orang bisa melihat loh, dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Semakin kita memberi diri terus, menguduskan diri di hadapan Tuhan, berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan lain, berjalan dari kemurahan satu pada kemurahan lain, berjalan dalam iman satu kepada iman yang lain. Terus semakin hari semakin diubahkan, semakin diubahkan. Nah, hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin didapatin menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ini perjalanan hidup yang bebas dari rasa tersinggung dan sakit hati. Hidup yang bisa menguasai diri, bukan dikuasain hawa nafsu. Hidup yang menguduskan diri dan menyucikan diri, berbalik dan bertobat dari semua kejahatan, pelanggaran, dan dosa. Dan ujungnya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ujungnya semakin kita diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau engkau masih suka berantem dengan pasanganmu, masih suka berantem dengan anakmu, masih berantem dengan orang lain, karena kamu tersinggung, marah, gak terima, belajar bertobat, koreksi. Semua pertengkaran itu disebabkan karena gak bisa mengendalikan diri, keserakahan, ego, akhirnya apa? Ribut. Padahal kita dipanggil bukan untuk ribut dan gegeran dan berantem dengan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kita, tindakan, perbuatan, ucapan kita ini mencerminkan karakter ilahi. Orang yang belum kenal Tuhan bisa melihat karakter Tuhan lewat tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Buang semua trauma dalam hidupmu, masa lalu dalam hidupmu yang tidak benar, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta Tuhan bereskan. Supaya kita berjalan setiap hari dalam pengendalian diri, dalam penguasaan diri, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari kita semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mulai hari ini, koreksi hati, belajar terus diubahkan. Semakin diubahkan, semakin menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa, Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, berkuasa, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami. Kami beri hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu. Biar Engkau sendiri yang pimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terus, kami percaya firman ini bekerja dalam hati kami. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Firman ini nempel dalam hati mereka, terpahat dalam lubuk hati mereka, menjadi kehidupan firman ini, dan membawa mereka mengalami breakthrough dan terobosan, promosi dan peninggian. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina.
Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini nanamu dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua.
sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inanalama naramu, inamose naralamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nanalamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakang ini? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pengen berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.